Bersyukur alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah duduk lagi di depan meja saya, di depan meja belajar di kamar. Alhamdulillah pagi ini saya sudah mendarat dengan damai, dengan bahagia setelah saya bisa mengantar anak-anak sekolah, teman-teman. Dan hari ini terjadi rekor buat anak-anak saya. Alhamdulillah saya bisa mengaturnya. Bumi tadi pagi starting bangun jam setengah 4. Terus rapi-rapi siap jam 4 sudah rapi, sudah bisa makan buah, udah langsung lanjut sarapan, dan langsung bisa berjamaah sholat subuh, dan everything is okay. Lanjut, Mbak Kalista, kakaknya, itu pun juga tadi bangun lebih delay, karena tidurnya lebih delay juga, jam 4 sudah bangun. Biasanya jam 5 baru bangun, jam 4 sudah bangun. Terus ya siap-siap mandi segala macam, everything is okay, running well sampai jam 6. Anak-anak sudah siap untuk jam 6, jam 5 anak-anak sudah siap-siap, udah rapi-rapi. Jam 5.25 kita ciao, dan alhamdulillah pagi ini Bumi, anak pertama yang datang ke sekolah, jam 5.25 sudah sampai di sekolah. Kalista juga alhamdulillah jam 5.44 tadi sudah mendarat di Yasporbi Pancoran. Jadi saya bangun tadi jam 2 lewat, sekitar jam setengah 3 atau kurang gitu ya. Saya nggak exactly-nya agak lupa. Cuman yang saya sangat syukur, anak-anak saya doa-doa saya dikabul oleh Allah. Mereka bisa saya atur, bisa saya arahkan untuk bisa datang dan bangun sekolah lebih awal gitu. Bangun lebih awal, bisa sekolah lebih awal, dan everything running well tanpa banyak dramatisasi gitu. Alhamdulillah. Saya kemarin mendengar pas Bumi saya ajak sholat subuh. Aduh, ini banget, keren banget pagi. Sebenarnya bagi saya sih udah biasa ya sama Bumi saya ajak pagi berangkat. Tapi pada saat saya mendengar orang lain, ya Allah, kok ini banget, bisa banget ya, keren banget adiknya udah pagi udah bisa ke sekolah. Anak saya susah banget dibangunin pagi. Ya Allah. Satu sisi, saya bukan membanggakan itu, tapi satu sisi saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya ternyata diberikan rezeki, diberikan kemudahan Allah, anak-anak saya bisa saya arahkan ke sana, teman-teman. Karena saya itu saya termasuk kadang-kadang orang-orang yang rada nggak beres itu. Ya karena jiwa kecil saya dulu selalu dengan, kalau ini kedisiplin ya, mak saya itu sangat disiplin banget, kalau nggak menurut ya udah gebuk gitu. Saya dulu sempat terbawa-bawa, kalau anak saya nggak ini ya saya gebuk aja. Saya coba belajar lagi gimana parenting gitu. Dan saat ini pun terkadang saya masih bisa melakukan itu, tapi cenderung udah sangat-sangat jarang. Dan saya berusaha sekeras mungkin saya tidak melakukan itu. Karena saya coba belajari, ternyata anak-anak itu role modelnya adalah orang tuanya, teman-teman. Saat kita mau merubah anak untuk menjadi disiplin, menjadi baik, menjadi rajin ibadah lah, kalau kitanya tidak memberikan contoh, kitanya tidak memperbaiki diri, tentu akan sangat susah sekali. Sangat susah. Dan nyatanya, setelah saya coba memperbaiki diri, meluruskan, kalau ngomong itu mendingan kita by action lebih better gitu. Walaupun jujur, masih jauh dari harapan gitu, teman-teman ya. Masih jauh dari yang ideal. Nyatanya jadi orang tua itu nggak semudah yang dibayangkan, teman-teman. Saya setelah sekarang makin sadar bahwa, oh iya ya, bekal saya untuk jadi orang tua itu nggak ada. Saya nggak pernah dididik, nggak ada pelajaran khusus gimana men-treat anak, gimana menjadi orang tua yang baik, gimana menjadi contoh sebagai leader. Leader itu bukan cuma di kantor, di pekerjaan tidak. Ternyata benar-benar the basically leader itu adalah di keluarga kita, teman-teman. Apalagi seorang lelaki, kita diciptakan sebagai khalifah fil ard, pemimpin gitu katanya. Dan pemimpin ini nyatanya bukan sekedar cuma jadi seorang presiden, seorang manajer, seorang direktur, tapi salah satunya memimpin diri kita dulu, lanjut lingkup terkecil kita adalah keluarga. Tapi jangan lupakan, kita pengen memimpin keluarga, mimpi diri sendiri masih ngaco. Jujur saya sendiri juga masih, ya Allah, kok susah banget ternyata jadi orang tua.
Dan yang saya lakukan apa teman-teman? Setelah saya sadar, oh iya ilmu saya kurang, harta secara kurang, knowledge saya kurang, pengetahuan saya kurang, kemampuan diri kurang, disiplin. Aduh, kalau saya renungkan benar-benar saya itu, ya Allah, saya itu nggak ada apa-apa ternyata ya. Saya nggak bisa apa-apa. Satu-satunya cara ya Allah, saya yang lakukan adalah saya bermunajat, bermohon ke Allah, ya Allah, mampukanlah anak-anak saya bisa hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, mengerti agama. Agama itu tidak cukup hanya cuma dipelajari, tapi ditanamkan sampai ke jiwanya mereka, bahwa setiap yang dilakukan ini baik apa enggak, buruk apa enggak, bermanfaat atau tidak. Tidak cuma sekedar yang penting happy, yang penting seneng. Karena bahayanya sekarang kelihatannya happy, tapi di belakangnya bisa stres. Saya kembali teringat waktu kemarin Bumi ikut emotional quotient-nya di Cilandak ya, yang bundanya masih sedikit memaksa waktu itu. Cenderung waktu itu saya sebenarnya agak kurang struck, tapi setelah saya dalamnya oke, bagus lanjutkan. Dan bunda sampai sampai menabung segala macam. Saya ya setujulah, itu oke, bagus, keren sekali gitu. Saya optimis, saya support. Dan satu hal yang saya dengarkan, saya nggak sengaja join itu, saya dengerin bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya gimana sih? Kebahagiaan yang menuju ke Sang Pencipta kita. Pokoknya kalau arahnya ke sana, itu bisa membawa happiness. Tapi kalau arahnya nggak ke sana, happiness-nya itu nggak benar-benar happy yang gimana ya, yang wah, yang happy-nya ya truly happy gitu loh. Ya mungkin bisa kayak lipstick apa bahasanya gitu teman-teman. Ya intinya saya bersyukur sekali, saya belajar mendidik anak saya. Moga-moga ini bukan cuma angat-angat tanggai ayam, tapi bisa jadi continue, bisa jadi habit mereka, kebaikan. Karena saya tadi juga saya dengerin dari salah satu obrolannya dari Ibu Kelly Patricia, mungkin Cik Kelly Patricia, dia cerita bahwasanya sebenarnya membuat bisnis kita nggak maju, nggak bertumbuh, itu apa sih gitu? Kalau dia tadi disebutkan ada 3. Salah satunya yaitu komitmen kita untuk menjalankan bisnis kita supaya terus running. Nah, kata dia, hal yang sangat komitmennya berat adalah pada saat jualan kita, bisnis kita turun. Nah, ini terjadi ke saya, detik ini tuh jualan saya tuh begini. Tapi ya saya komit, saya jalankan. Karena apa? Gimana kok bisa komit? Karena saya paksa kondisi saya sudah bakar kapal, saya tidak bekerja di kerjaan orang. Kalau saya tidak menghasilkan dari bisnis saya, udah saya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang seperti orang-orang lain dapatkan dari pekerjaan atau apa. Jadi makanya walaupun turun ya udah, saya tetap jalankan, tetap saya coba berusaha gimana. Terus stres nggak? Stres. Adakah stres manusiawi? Tapi yang saya lakukan apa? Apakah saya langsung banting tulang kerja sampai nggak ada tidur? Enggak. Saya coba tenang. Saya coba jalankan dengan sesemut mungkin. Kalau saya bete ya saya tinggal aja, saya nonton dulu. Saya malah kemarin kayak ini saya nonton Mandarin apa drakor gitu sampai 46 episode lebih kalau nggak salah. Saya nonton sampai 2 hari 3 hari. Jadi pada saat otak saya lagi saya nggak mau fokus di situ. Saya beralih dulu. Karena saya yakin pada saat lelaki pik-piknya terus kita ke situ terus ya stres lah. Gila bisa jadi gitu. Makanya harus pencarian. Terus kedua, saya berusaha untuk meminta solusi dengan doa, teman-teman. Saya selalu paksa diri saya untuk bisa bangun sepertiga malam, walaupun nggak bisa continue juga, kadang masih bolong juga. Terus saya di situ saya bermohon, saya ngadu aja ke Tuhan, ke Allah gitu ya. Saya mengadu, ya Allah, gimana solusinya? Hutang saya tiba-tiba banyak, jualan saya ambruk. Apakah selalu langsung dijabah? Tidak. Tidak selalu bahwa doa saya langsung oke, doa langsung selesai. Tidak. Berhari-hari itu ada kadang jualan bagus, kadang hancur. Nah, benar banget kalau dibilang tadi komitmen itu perlu. Pada saat turun-turunnya justru itulah ujian datang. Tapi pada saat saya renungkan, ternyata selalu ada pelajaran, selalu ada ilmu dari setiap kejadian. Saya kadang harus berpikir seperti ini. Kalau ada masalah, ya Allah terima kasih ada masalah. Berarti saya ada kesempatan belajar lagi.
Saya berarti ada something nih yang diberikan Tuhan, diberikan Allah supaya saya, ini loh kesalahanmu di sini, benerin. Saya berpikir coba kayak kemarin, saya coba renung-renungkan. Andaikan tiba-tiba saya digempur orderan unlimited, sedangkan sistem produksi saya belum benar, terus quality control saya masih kacau, pencatatan saya masih amburadul, apa yang terjadi? Ambruk, teman-teman. Ambruk. Saya bilang, oh, berarti salah satu hikmah yang yang saya dapatkan adalah saya harus membetulkan sistem. Apakah mudah? Tidak. Membetulin sistem itu kelihatan catat-catat doang. Tetapi komitmen, continuity itu tidak mudah, teman-teman. Oke, ini sudah 10 menit, nanti kepanjangan. Lanjut next video, saya cerita-cerita curhatan saya pagi ini. Moga-moga ada kebaikan dan kebermanfaatan. Saya niatkan untuk belajar, saya niatkan untuk berbagi. Kalau memang ada kebaikan silakan diambil, ada keburukan buang aja ke laut. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.